Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Idul Adha yang sama-sama mengharap keridhaan Allah. Tidak ada kalimat kecuali pujian rasa syukur kepada Allah ketika para mukmin berdoa senantiasa supaya disampaikan pada hari ini, pada hari yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairul ayyam indallah, hari ini adalah hari yang terbaik di sisi Allah. Sumpah Allah dengan 10 hari di bulan Zulhijjah dari mulai tanggal 1. Bahkan hari kemarin, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Arafah yang para hujaj, para tamu Allah, para duyufur Rahman yang sekadang berada di Makkahul Mukarramah sedang menunaikan ibadah haji. Kemarin puncaknya Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Dan kita yang tidak berada di tempat itu melaksanakan saum Arafah sebagaimana yang dijanjikan Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah 10 hari terakhir itqum minan nar di bulan Ramadan, Allah rahasiakan waktunya. Hanya diberi tanda saja di 10 yang terakhir. Di malam-malam ganjil ada malam yang dijanjikan Allah. Tapi di bulan Zulhijjah ini Allah dengan terang benderang lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di Arafah itu, di hari Arafah itu, Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari jilatan api neraka. Idkum minan nar. Bahkan Allah menjanjikan bagi mereka yang saum di hari Arafah, diampuni dosanya setahun yang lalu
dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hari ini Yaumun Nahar, kata Rasulullah. Hari ini, kata Rasul, ketika Rasul sudah menyelesaikan Jumratul Aqabah di waktu duha yang paling afdal, hari ini para hujaj sedang menyelesaikan prosesi hajinya dengan Jumratul Aqabah sebelum mereka melakukan penyembelihan hewan kurban, udhiyah, sebelum mereka tawaf ifadah. Apa kata Rasul? Hadza yaumul hajjul akbar. Inilah haji agung, inilah haji akbar. Bukan hanya haji itu ketika bertepatan dengan hari Jumat. Setiap haji adalah akbar. Hadirin rahimakumullah. Pada saat ini mengingatkan pada dua peristiwa. Peristiwa besar, peristiwa penting dalam kehidupan kita yang syarat dengan pelajaran hikmah di dalamnya untuk perjalanan hidup kita yang sesaat, yang sebentar di dunia ini, yaitu peristiwa haji dan peristiwa kurban. Sebagai wujud kecintaan seorang manusia hamba Allah kepada Rabbnya, membuktikan hamba Allah bahwa tidak ada yang paling dicintai dalam hidup ini kecuali kecintaan kepada Rabb Al-Khaliq, kepada Rabbul Alamin yang menciptakan kita, memelihara kita, yang menetapkan aturan-aturannya yang harus ditaati oleh kita, yang memberikan petunjuknya yang terbaik dalam hidup, yang memberikan janji-janji kepada siapa yang taat kepadanya, dan janji yang pasti Allah akan penuhi di dalamnya. Tidak akan pernah sebesar debu pun Allah mengingkari janjinya. Asyaddu hubban lillah. Kecintaan kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun dan siapa. Seorang beriman di dalam dadanya, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Betapa kuatnya keimanan yang ada di dadanya. Bergemuruh keimanan itu ketika naik iman, yazidu. Dan kemudian Allah jadikan keimanan itu menjadi indah di dalam dadanya, sehingga menggerakkan dirinya untuk senantiasa hidup, untuk berbakti kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah. Dan kita wujudkan, hadirin rahimakumullah, pada hari ini simbol kita lakukan salat 2 rakaat barusan. Kening kita yang senantiasa tidak boleh disentuh orang. Kening yang senantiasa simbol dari kemuliaan, dari kehormatan seseorang, kita gesekkan, kita sujud di tempat yang paling rendah, di tempat yang senantiasa kita injak-injak. Dari tanah kita diciptakan, rendah kita. Bahkan iblis kemudian sempat iri, yang kemudian menyombongkan dirinya karena merasa dirinya lebih baik, bahwa dia diciptakan dari api sementara manusia diciptakan dari tanah. Kenapa mesti bersujud untuk taat kepada Allah? Perintah Allah untuk bersujud kepada manusia sebagai penghormatan. Padahal mereka tidak memahami bahwa Allah sudah meniupkan ruhnya dari sisi Allah kepada jasad manusia, yang dengan ruh itu kemudian
manusia di sisi Allah bisa mencapai derajat yang tinggi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemuliaan seseorang, kata Allah, bukan ditentukan oleh hartanya, bukan ditentukan oleh warna kulitnya, bukan ditentukan oleh jabatannya, bukan ditentukan oleh banyak anaknya dengan sukses yang diraihnya. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, hari ini membahana di jagat ini dengan takbir membesarkan Allah. Tidak ada yang lebih besar di jagat raya ini, hanya Allah saja. Allah Rabbus samawati wal ard. As-sab'a samawat. Allah yang bersemayam di atas arasy, yang menggenggam seluruh langit, 7 langit dan bumi. Tidak pernah tidur. Dia sibuk senantiasa mengurus makhluknya. Allahu ya'lamu sirra wa ma yakhfa. Allah tahu, Allah mengetahui kepada yang dinyatakan oleh manusia, ataupun Allah tahu apa yang digetarkan di setiap dada manusia. Allah Maha Besar, harta kecil di hadapan Allah. Allah Maha Besar, jabatan kecil. Allah Maha Besar. Seluruh apapun yang ada di jagat raya ini, hanya Allah saja yang maha agung. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tunzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair. Kalaupun ada secuil kekayaan yang diberikan kepada kita sebagai amanah, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di yaumil akhir kelak. Adapun segenggam jabatan yang diberikan kepada makhluk manusia, itu hanya bagian kecil yang diberikan amanah. Itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan akan ditanya sekecil apapun oleh Allah. Dipertanggungjawabkannya sekecil apapun di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti di yaumil qiyamah. Dan semua yang ada di tangan Allah, al-khair, adalah kebaikan. Hadirin rahimakumullah, seluruh di jagat raya ini, kata Allah di dalam Al-Quranul Karim, seluruhnya sujud, seluruhnya bertasbih kepada Allah, seluruhnya patuh dan pasrah kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Afa ghayra dinillah wa lahu aslam man fis samawati wa man fil ard. Allah nyatakan bahwa seluruh benda, seluruh makhluk di jagat raya ini, dari mulai yang makrokosmos, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal ujunil qadim, la syamsi yang bagilaha ang tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Mereka bertasbih, mereka berada di garis edarnya masing-masing, tidak pernah keluar dan tidak pernah kemudian mengingkari aturan yang sudah Allah tetapkan. Mereka tunduk, patuh dan pasrah kepada hukum-hukum Allah. Bertasbih seluruh benda, termasuk yang mikrokosmos, termasuk sel yang terkecil, termasuk inti sel, proton dan elektron. Yusabbihu lahu, mereka bertasbih seluruhnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Begitulah kata Allah di surat Al-Imran ayat 190, ayat 191. Allah mengingatkan kita semua, bahkan ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, menangis dia
sampai waktu subuh datang, sampai dijemput oleh Bilal untuk subuh di masjid. Ternyata dilihat Bilal, dia dengan bengkak matanya menangis semalaman karena menerima ayat ini. Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya pada penciptaan langit, wal ard dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan dipergilirkannya malam dan siang, la ayatin liulil albab, itu terdapat ayat. Disebut oleh Al-Quran dengan ayat. Ayat itu tanda, ayat itu alamat. Untuk sampai di tempat tujuan kita harus punya tanda, alamat itu. Ayat itu menunjukkan tentang taqarrub ilallah, untuk sampai kepada Allah. Supaya kita dekat jalan itu dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, sampai kepada Allah. Setiap ayat Quran yang ditunjukkan dengan ayat menunjukkan tentang bagaimana eksistensi Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, keberadaan Allah. Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Semua makhluk bergantung kepadanya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bagi mereka yang menggunakan akalnya untuk bertafakur, digunakan potensi kalbunya untuk dihaluskan dengan zikir kepada Allah, senantiasa petunjuk Allah dia terima dengan kalbunya. Tidak ada petunjuk Allah kecuali petunjuk yang paling benar untuk sampai pada tujuan hidup. Dan itulah kalbu yang sensitif, yang halus. Subhanaka faqina adzabannar. Bertasbih dia kepada Allah. Di ujungnya perenungan, di ujungnya keimanan yang ada di dalam dadanya itu. Kemudian dia berlindung kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Subhanaka rabbana faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lindungi kami, jaga kami ya Allah. Azab benar dari azab api neraka yang pasti dijanjikan Allah bagi mereka. Walladzina kafaru wa kadzabu, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada ayat-ayat Allah, dia mendustakan ayat-ayat Allah, diancam dengan azab Allah. Yang azab Allah itu kata Allah lewat Rasulnya, apabila manusia yang paling ringan saja azab Allah itu menggunakan sandal dari api neraka, maka sudah mendidihlah otaknya. Itulah yang paling ringan dengan azab Allah. Bertasbih, subhanaka faqina adzabannar. Bertasbih kita subhanallah, bahwa Allah lah yang maha esa, Allah lah yang maha agung. Segala puji baginya, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Semua makhluk bergantung kepadanya. Kalau ada orang yang menyebut bahwa Ibrahim salah satu contoh dari mereka yang tauhid, yang hari ini kita senantiasa menyambungkan peristiwa haji dan kurban itu kepada Ibrahim dan keluarganya. Innallaha astaba, kata Allah, sesungguhnya Allah sudah memilih Adam wa Nuh, Adam dan Nuh, wa ala Ibrahim. Kalau kita perhatikan, ketika menyebut Ibrahim pakai kata ala, ketika menyebut Adam dan menyebut Nuh tidak disebut ala. Tapi ketika Ibrahim disebut ala Ibrahim wa ala Imran. Kenapa hadirin? Setiap itu disebut karena dirinya, bukan hanya pribadi Ibrahim saja, tapi wa min dzurriyyati, anak keturunannya. Allah sudah menunjukkan supaya kita mencontoh Ibrahim, mencontoh istrinya, mencontoh anak-anaknya, bahkan keturunan Ibrahim yang menjadi para nabi dan rasul. Dialah bapaknya para nabi dan rasul. Bahkan di ayat itu Allah mengingatkan, kalau Ibrahim dan keluarganya itu nabi dan rasul, apakah kita manusia biasa bisa sampai untuk mencontoh kepada Ibrahim?
Allah menunjukkan ayat berikutnya, wa ala Imran. Imran itu bukan nabi dan bukan rasul, manusia biasa, tapi dinisbatkan kepada Ibrahim dengan keluarganya. Bisa saja kalau kita bersungguh-sungguh mewujudkan bagaimana contoh yang ditunjukkan oleh Ibrahim dan keluarganya dengan menunjukkan kecintaan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Asyaddu hubban lillah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Dengan takbir kita menunjukkan, kita diajarkan, dididik oleh Allah supaya tidak ada kesombongan sekecil apapun yang ada di dada kita. Rasul mengingatkan kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin al-kibr. Tidak akan masuk surga bagi siapapun manusia yang ada di dadanya walaupun sebesar zarah ada kesombongan. Mawal kibr ya Rasulullah, apa itu sombong? Rasul menjelaskan, mereka yang menolak kebenaran yang datang dari Allah, mereka yang menolak petunjuk Allah, dialah yang sombong. Dan mereka yang merendahkan manusia yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kemudian mencontoh kepada Ibrahim alaihissalam, yang dia menunjukkan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan ketaatan yang sungguh-sungguh kepadanya. Hadirin, tabiat taat kepada Allah yang ada di jagat raya ini dididikkan kepada kita manusia, karena hidup ini hakikatnya tidak pernah ada kematian, walaupun Allah menyebutnya dengan al-maut. Hakikatnya manusia terus hidup, hanya beda alam saja. Ketika ada orang-orang kafir yang menyebut orang-orang yang mati syahid di medan perang, mereka mati terputus urusan hidup sesudah itu, maka Allah membantahnya. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan kau mengatakan mereka yang mati di medan perang itu, berjihad fi sabilillah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah dan mendapat rizki di sisinya. Hanya kalian saja tidak menyadari. Hadirin, kita hidup sampai nanti dibangkitkan oleh Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum anwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Hidup dua kali dan mati dua kali, dan tidak akan pernah kita mati lagi sesudah kita dihidupkan yang terakhir ketika dibangkitkan oleh Allah di yaumil akhir. Dan setiap diri kita yang diberi kesempatan hidup di dunia ini, Allah mengingatkan tentang hidup dan mati di dalam surat Al-Mulk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa hidup kita? Untuk apa hadirin hidup kita yang sesaat ini, yang sebentar ini, mungkin 60, 70, 80 tahun, yang apa dibandingkan dengan hari akhirat yang tidak berujung dan tidak bertepi, khalidina fiha abada. Maka hidup di dunia ini hanya beberapa detik, beberapa menit saja sesungguhnya hakikatnya. Tapi untuk apa hidup yang sebentar itu? Allah menyatakan, Allah mengingatkan lewat petunjuknya supaya kita memahami hakikat hidup di dunia ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap diri kita menghadapi ujian, diuji oleh Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna. Tidak dengan mudah saja nanti setiap orang menyatakan dirinya dengan ucapannya bahwa kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul, sebelum Allah mendatangkan ujian kepadanya. Setiap orang beriman pasti berhadapan dengan ujian, dan setiap ujian harus disikapi dengan satu sikap. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang terbaik dalam amalnya,
Siapa yang terbaik dalam bersikap ketika menghadapi ujian Allah atas keimanannya? Mengapa kita diuji? Karena Allah ingin menempatkan di makom yang mana kita berada kedudukan di sisi Allah. Hadirin, perjanjian kita dengan Allah di alam ruh ini yang dititipkan kepada manusia. Alastu birabbikum, apakah kalian semua mengakui bahwa aku adalah Rabb kalian? Kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kami sampaikan lewat lisan khatib, mengingatkan kepada semuanya bahwa kita pernah berjanji di hadapan Allah. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kita pernah bersumpah di hadapan Allah. Mengingatkan kita bahwa kita pernah berikrar di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Kita semua menyatakan, benar ya Allah, kita bersyahadat di hadapan Allah. Kita bersumpah di hadapan Allah bahwa benar Engkau ya Allah adalah Rabb kami. Dan inilah tauhid. Inilah tauhid. Dan inilah yang paling utama dalam hidup kita. Tiket kita menghadapi kebahagiaan hidup. Baik hidup di dunia yang sesaat, bahkan tiket di akhirat. Surga itu hanya dipertukarkan dengan tauhid yang benar kepada Allah. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Begitulah kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. kita diingatkan. Mengapa kemudian kita mendustakan fitrah yang sudah ditanamkan Allah? Kita bukan kebun yang kosong, tapi kebun yang sudah ditanam biji itu oleh Allah. Modal kita semua sama, bertauhid kepada Allah. Dan satu saat kerinduan kepada Allah itu akan datang. Karena itu bagian dari fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dan fitrah itu wajib kita pelihara, hadirin. Dan itulah hakikat hidup di dunia, memelihara fitrah itu, tumbuhkan fitrah itu sampai pada puncaknya kecintaan kepada Allah. Dan ketika dipanggil oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk, patuh, pasrah. Itulah hakikat dari husnul khatimah, akhir yang baik dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, kata yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, sikap tauhid seorang hamba Allah adalah apabila datang perintah dan larangan dari Allah, Allah mengingatkan kita, menyambutnya seorang yang bertauhid itu dengan kalimat yang indah di dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taat. Dan itulah hakikat yang ditunjukkan kita belajar di hari ini. Setiap beridul adha, setiap beridul kurban, kita senantiasa disuruh untuk belajar kepada Ibrahim dan keluarganya, yaitu kita senantiasa untuk belajar dari beliau Ibrahim. Yang pertama kita lihat Ibrahim muda, ketika dia mencari Tuhan, dengan akalnya dia gunakan melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, tentang eksistensi Tuhan, digunakan nalarnya. Tapi apa kata Ibrahim? Sayahdin, dia akan pergi, kemudian pasti ada yang memberi petunjuk, Rabb Azza wa Jalla, Allah Rabbul Alamin. Dan benarlah kemudian dia nafikan seluruh benda itu, dan dia mengakui bahwa Allah yang esa. Ketika keyakinan itu mantap di dalam dadanya pada Ibrahim, hadirin, pelajaran pertama dari Ibrahim yang perlu kita contoh, bagaimana ketika berada di dalam bara api, ketika berhadapan dengan Namrud yang syirik kepada Allah. Ketika berada dalam perapian, malaikat datang kepadanya untuk memberikan pertolongan supaya minta kepada Allah. Dia menolaknya dengan kalimat yang indah di dalam Al-Quran, hasbiyallah